Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dari kelompok T7248Y. Di sini kami akan melakukan bagaimana pengenalan untuk membuka suatu usaha. Nah, dalam kita akan membuat usaha dikenal dengan istilah design thinking atau yang dapat diartikan dengan sebuah perencanaan bisnis. Nah, design thinking itu sendiri merupakan proses berulang di mana seorang pebisnis atau calon pebisnis untuk memahami si konsumennya, yaitu menantang berbagai asumsi dan mendefinisikan kembali apa yang dibutuhkan konsumen dalam upaya kita untuk menyusun bagaimana strategi bisnis kita ataupun solusi alternatif yang akan diterapkan pada bisnis kita. Nah, design thinking ini sendiri merupakan salah satu solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam permulaan kita untuk membentuk suatu bisnis. Nah, kegunaan dari perencanaan bisnis itu apa saja? Yang pertama yaitu dapat mengatasi masalah yang tidak jelas atau tidak kita ketahui dengan cara kita menyusun ulang cara yang berpusat pada suatu konsumen atau pelanggan. Nah, yang kedua yaitu dengan adanya perencanaan bisnis, kita dapat menciptakan atau kita dapat menemukan suatu ide atau inovasi dengan mengadopsi pendekatan langsung dalam prototipe maupun pada pengujian bisnis secara langsung. Yang selanjutnya ketika kita membuka bisnis, kita akan melakukan suatu percobaan atau melakukan suatu tes eksperimen yang berlangsung dengan bisa dalam cara kita membuat sketsa atau kita merencanakan sesuatu, membuat prototipe, menguji dan mencoba konsep atau ide yang telah kita rencanakan sebelumnya. Selanjutnya, tahapan perencanaan bisnis. Tahapan perencanaan bisnis ada 5. Yang pertama, empathize. Yang kedua, define. Yang ketiga, ideate. Yang keempat, prototype. Dan yang kelima, test. 1. Empathize. Empathize adalah inti dari proses desain yang berpusat pada manusia yang dilakukan untuk memahami pelanggan dalam konteks tantangan desain. Beberapa langkah untuk memahami pelanggan. Yang pertama, amati. Yang kedua, keterlibatan. Dan yang ketiga, tonton dan dengar. Amati, apa itu? Amati, lihat pengguna dan perilaku dalam kehidupan mereka. Sebanyak mungkin lakukan pengamatan dalam konteks yang relevan dalam wawancara. Keterlibatan. Keterlibatan. Kadang-kadang teknik ini disebut wawancara, tetapi seharusnya terasa lebih seperti sebuah percakapan persiapan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tetapi usahakan untuk membiarkan percakapan agak menyimpang dari mereka. Tonton dan dengar. Menggabungkan pengamatan dan keterlibatan merupakan suatu keharusan setelah kedua tahap tersebut selesai. Minta seseorang untuk menunjukkan bagaimana cara mereka menyelesaikan tugas. Nah, tahap kedua adalah define. Define adalah tentang membawa kejelasan dan fokus pada perencanaan bisnis. Hal ini merupakan sebuah kesempatan sekaligus tanggung jawab sebagai seorang pebisnis untuk mendefinisikan tantangan yang diambil berdasarkan apa saja yang telah dipelajari dari tahap sebelumnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat pernyataan tentang masalah yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Tahap perencanaan bisnis yang ketiga yaitu tahap ideate. Ideate adalah tahapan dari desain proses yang berkonsentrasi pada pemutusan ide atau gagasan. Ideate menyediakan bahan untuk membangun prototipe dan mendapatkan solusi yang inovatif. Jadi di tahap ideate ini adalah penemuan ide atau gagasan atau juga solusi yang kita dapatkan dari masalah yang kita temukan di tahap sebelumnya, yaitu tahap define. Nah, jadi di tahap ideate ini kita udah tahu mau membuka bisnis apa. Dan tujuan untuk tahap ideate ini adalah untuk mengembangkan konsep sebanyak mungkin dan memvisualisasikannya. Fase ideate terkait erat dengan fase-fase berikutnya di mana prototipe dibangun dan diuji. Pada fase ini tujuan utamanya itu untuk peningkatan kreativitas. Nah, setelah tahapan ideate ini, tahap selanjutnya yaitu tahap keempat, prototype. Nah, prototype adalah visualisasi ide.
Itu bisa berupa sketsa, foto, storyboard, atau bagan. Nah, prototipe dapat membuat solusi penyelesaian. Sebuah prototipe dapat digunakan untuk menguji kelayakan teknis dari sebuah ide. Jadi di prototipe ini sudah mulai dirancang bisnisnya itu apa. Misalkan kalau ingin membuka bisnis kuliner. Nah, kita udah mulai tahu menu apa aja yang akan kita sajikan, minumannya, terus nanti dari segi harga berapa, kualitasnya, fasilitasnya ya bagaimana, mulai dirancang dari modal juga, terus keuntungannya nanti berapa sudah mulai dirancang pada tahap prototipe. Jadi di prototipe ini sedetail-detailnya untuk merancang sebuah bisnis. Nah, prototipe juga sebagai peluang untuk melakukan percakapan terarah dengan pelanggan. Prototipe yang bertujuan untuk menguji aspek-aspek tertentu dari solusi desain. Itu harus dibuat agar aspek-aspek tersebut ada dan dapat dievaluasi secara efektif. Nah, selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu tes. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan dan mengetahui titik terlemah dan terkuat dari bisnis kita. Dalam tes, penting untuk bertanya mengapa untuk mempelajari motivasi yang sebenarnya, bahkan jika kita pikir kita tahu jawabannya. Tujuan utama dari wawancara tes adalah untuk belajar dan memahami apa yang pelanggan butuhkan. Nah, tadi sudah dijelaskan tahapan-tahapan perencanaan bisnis yang dibagi menjadi 5, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Maka dengan berakhirnya penjelasan dari 5 hal tersebut, maka selesai pengenalan membuka usaha. Sekian dari kami kelompok T7248Y, KKN UPN Veteran Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.